Masih dari Malaysia pemirsa, 130 WNI terjaring razia petugas imigrasi Malaysia. Para WNI ini disebut tidak memiliki dokumen perjalanan resmi. Malaysia kini berada di ambang krisis besar. Ketika tenaga kerja asing, terutama dari Indonesia, berhenti masuk, berbagai sektor ekonomi mereka mulai runtuh. Pabrik sepi, sawit tak terpanen. Ya, tuan-tuan tengok sendiri keadaan kebun kami, ya, yang tidak ada tenaga buruh. Apa yang berlaku? Ya, baja kita tidak dapat diselenggarakan. Malaysia tanpa TKI Indonesia, Malaysia akan krisis ekonomi. Statement dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malapetaka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang katanya di Malaysia krisis tenaga kerja di bidang sawit. Tanpa pekerja daripada Indonesia, Malaysia akan mangkrak dan juga krisis ekonomi. Itu statement dari mana para sahabat? Yang setahu Mas Farhan, video itu video yang tahun 2022 atau sampai 2023. Sekarang sudah 2025. Itu video lama para sahabat. Jangan percaya Malaysia itu bertegak diri di kaki sendiri. Tanpa warga asing pun Malaysia itu boleh maju para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa video hoax yang sampai sekarang itu masih dilakukan di media sosial. Ini dia videonya. Masih dari Malaysia pemirsa, 130 WNI terjaring razia petugas imigrasi Malaysia. Para WNI ini disebut tidak memiliki dokumen perjalanan resmi dan sebagian diantaranya menyalahgunakan visa pekerja. Imigrasi Malaysia saat ini masih memintai keterangan terhadap 130 warga negara Indonesia yang ditangkap dalam sebuah razia pada Sabtu dini hari. Anggota penguat kuasa terpaksa mengambil masa hampir 1 jam untuk membuka... Razia saat itu dilakukan di kawasan apartemen Damansara, Kuala Lumpur, Malaysia. WNI yang diamankan terdiri dari 59 lelaki dan 64 perempuan. Mereka ditangkap karena diduga melanggar undang-undang keimigrasian karena tidak memiliki dokumen resmi dan menyalahgunakan visa bekerja. Kesalahan seterusnya ialah di bawah... Ada juga warga asing yang... Jika terbukti bersalah, para warga negara Indonesia tersebut dapat dikenakan hukuman mulai dari denda maksimal RM1.000 dan penjara minimal 6 bulan. Ke-130 WNI kini berada di detensi imigrasi sebelum diajukan ke mahkamah. Daripada warga asing ini. Selain menangkap 130 warga negara Indonesia, dalam razia ini imigrasi Malaysia juga menangkap 25 warga asing lainnya. 130 parti berasal dari Indonesia. Di apartemen Sri Ara Kayu Ara Damansara yang tepat di belakang saya ini, disinilah pada Sabtu dini hari lalu 200 petugas imigrasi gabungan dari Putrajaya, Kuala Lumpur, dan Selangor melakukan operasi atau razia. Operasi seperti ini juga dilakukan oleh pihak imigrasi di sejumlah kawasan pasca program pemulangan sukarela bagi pendatang asing ilegal atau lebih dikenal dengan istilah Back for Good berakhir pada ujung Desember tahun lalu. Dari Damansara, Kuala Lumpur, Dimas Purnomo, TV One mengabarkan. Malaysia kini berada di ambang krisis besar. Ketika tenaga kerja asing, terutama dari Indonesia, berhenti masuk, berbagai sektor ekonomi mereka mulai runtuh. Pabrik sepi, sawit tak terpanen, restoran kehilangan juru masak, proyek konstruksi mangkrak. Dulu, Malaysia mungkin merasa unggul, tapi sekarang mereka baru sadar bahwa tenaga kerja Indonesia adalah tulang punggung ekonomi mereka. Namun, apakah mereka mau mengakui hal ini? Atau tetap keras kepala hingga semakin tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Indonesia, Vietnam, dan Thailand? Simak pembahasan lengkapnya dalam video ini. Apakah Malaysia bisa bangkit atau justru semakin jatuh? Mari kita bicara apa adanya. Malaysia sedang dalam krisis besar, pabrik tutup, sawit membusuk di pohon, restoran kehilangan juru masak.
Kota-kota yang dulu gemerlap kini mulai suram. Kenapa? Karena pekerja asing yang selama ini jadi roda penggerak ekonomi mereka, satu persatu angkat kaki. Bayangkan ini, sebuah kapal besar di tengah laut, tapi nahodanya hilang, layar robek, mesinnya mati. Itu Malaysia sekarang. Tanpa pekerja asing, negeri itu seperti kehilangan arah. Industri lumpuh, bisnis macet, harga-harga naik. Dan yang paling ironis, mereka baru sadar betapa bergantungnya mereka pada tenaga kerja luar, terutama dari Indonesia. Tanpa orang asing apa jadi? Dulu Malaysia percaya diri. Mereka pikir bisa berdiri sendiri. Tapi begitu kebijakan baru soal pekerja asing diperketat, mereka kelimpungan. Ingat, ini bukan soal sepele. Ini menyangkut sektor vital. Sawit, manufaktur, konstruksi, kuliner, bahkan transportasi. Sawit misalnya, Malaysia adalah salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia. Tapi siapa yang panen? Pekerja Indonesia. Sekarang, sawit dibiarkan membusuk. Kenapa? Karena orang Malaysia sendiri enggan kerja di ladang. Panas, kotor, berat, mereka lebih pilih duduk di kantor, ber-AC. Di sektor konstruksi ceritanya sama. Gedung-gedung pencakar langit yang jadi kebanggaan Kuala Lumpur sekarang mangkrak. Kenapa? Karena buruh asing yang biasa angkat semen dan pasang baja sudah tidak ada. Kontraktor kelimpungan cari tenaga kerja, tapi hasilnya nihil. Lagi-lagi, orang lokal tak mau turun ke lapangan. Restoran, warung makan, juga kena imbas. Malaysia suka makan enak, tapi siapa yang masak? Kebanyakan juru masak dan pelayan dari Indonesia. Sekarang mereka pulang, dan Malaysia mulai merasakan betapa sulitnya menjalankan industri tanpa mereka. Ketika Indonesia berkata, cukup. Ini bukan sekadar soal ekonomi, ini juga soal kebijakan. Indonesia sudah lama kirim tenaga kerja ke Malaysia, tapi sering kali hak mereka tidak dihormati. Gaji tidak dibayar, jam kerja berlebihan, bahkan kasus kekerasan yang terus berulang. Akhirnya, pemerintah Indonesia tegas, stop dulu. Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Hermono, mengonfirmasi bahwa ada pelanggaran dalam MOU tentang perekrutan pekerja domestik. Sistem yang disepakati dilanggar, dan Indonesia punya bukti kuat. Hasilnya, perekrutan tenaga kerja Indonesia ke Malaysia dihentikan. Bukan main-main, ini langkah besar. Indonesia menunjukkan bahwa mereka bukan lagi negara yang bisa diperlakukan seenaknya. Jika aturan tidak dihormati, maka tidak ada tenaga kerja. Titik. Sementara Malaysia sibuk mencari cara untuk menutupi kekurangan tenaga kerja, Indonesia justru melangkah ke depan. Ya, tuan-tuan tengok sendiri keadaan kebun kami, ya, yang tidak ada tenaga buruh. Apa yang berlaku? Ya, baja kita tidak dapat diselenggarakan, meracun kita tidak dapat lakukan. Berbagai lagi kerja-kerja yang lain sepatutnya membaja setahun 3 kali ya kita lakukan, tapi sekarang ini dah sudah bulan 8 bulan dah ya, baja yang pusingan yang pertama pun kita tidak dapat lakukan. Inilah yang kami mohon sangat ya kepada Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia, segerakan ya bantuan kepada kami ini, ataupun jika perlu ya Perdana Menteri Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri, tolong kami, bantu kami dengan segera supaya kami tidak berterusan mengalami kerugian yang kami hadapi hari ini. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak. Bahwasanya video itu sudah lama para sahabat, sudah lama. Memang tem itu ya, memang ada penyetopan dari negara kita, dari dubes kita, yang karena banyak orang yang datang secara ilegal para sahabat, bukan datang secara resmi macam itu. Makanya di stop sementara dulu macam itu. Bahkan pembantu rumah pun tidak boleh diberangkatkan ke Malaysia. Tapi setelah itu ada juga dibuka lagi sampai sekarang macam itu. Jadi itu sudah video lama para sahabat, bukan sekarang. Sekarang di Malaysia itu ada juga yang menggunakan mesin canggih dan tidak terlalu tidak 100% menggunakan tenaga manusia macam itu. Bahkan unloadingnya juga di bidang sawit itu sudah menggunakan mesin dan lori macam itu para sahabat.
Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman, khusus orang Indonesia kalau mau datang ke mana-mana negara termasuk ke Malaysia, jangan datang secara haram, itu sahaja. Karena konsekuensinya jadi ditanggung sendiri. Kalian itu akan jadi buronan polis dan juga immigration di negara orang. Makanya datang secara halal menggunakan spesial pas yang lawatan, yang permit, yang sah duduk di negara orang. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farah minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar yang sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.